Saya suka bilang sama teman-teman minoritas yang bisa benar-benar melindungi kita, itu hanya orang seperti Pak Anies, yang keislamannya tidak diragukan, ya, yang punya kredibilitas yang kuat dengan umat. Saya tertarik dengan pernyataan Tom Lembong terkait hubungan antara Anies Baswedan dengan kalangan minoritas. Tom Lembong menyatakan bahwa kalangan minoritas harusnya merasa lebih dilindungi oleh orang semacam Pak Anies yang keislamannya kuat dan punya kredensial ya kredibel di kalangan umat gitu. Ini saya jadi teringat ada seorang teman yang cerita, dia bilang dia pernah bertemu sama seorang tokoh masyarakat atau tokoh Islam di satu kawasan di Jakarta yang pendukung garis keras Pak Anies dan dia punya pengikut gitu. Nah, dia dukung Anies Baswedan untuk jadi gubernur saat itu agar Anies itu mendukung kebijakan-kebijakan yang pro-Islam dan pokoknya membatasi bahkan kalau perlu melakukan restriksi terhadap rumah ibadah non-muslim. Tapi ternyata malah ketika sudah jadi gubernur, Anies malah mengeluarkan IMB untuk gereja di tempat dia gitu. Nah, dia kecewa berat gitu. Gimana sih ini Anies macam-macam dan akhirnya singkat kata dia ketemu Anies, terus dia komplain, dia protes gitu. Nah, terjadilah pokoknya Anies memberikan persuasi dan diskusi. Si tokoh ini, tokoh Islam yang dengan masa besar ini, kemudian tetap dengan keyakinannya, tetapi dia tunduk kepada Anies sebagai pemimpinnya gitu loh. Jadi dia percaya dengan kredensial Anies sebagai tokoh yang menurut dia pasti punya tujuan yang lebih besar gitu. Nah, ini menurut saya jadi menarik kalau kita kaitkan dengan fakta bahwa memang Anies memberikan IMB terhadap rumah ibadah itu paling banyak loh gubernur dibanding gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya gitu ya. Jadi selama Anies jadi gubernur DKI tahun 2017 sampai 2022, Anies sudah memberikan IMB kepada 55 tempat ibadah dengan rincian 3 vihara atau kuil, 19 masjid, dan 33 gereja. Jadi malah masjidnya nggak kalah banyak dibanding rumah ibadah non-muslim gitu. Gereja Katolik Damai Kristus termasuk yang mendapatkan IMB setelah menunggu 35 tahun. Juga gereja Protestan di Indonesia bagian barat ya, GPIB itu baru menunggu 40 tahun baru dapat IMB di bawah Anies. Dan kuil umat Hindu etnis India Tamil juga setelah 65 tahun mendapat IMB yang dikeluarkan oleh Anies. Nah, Anies ini kan politisi ya, dan menurut saya perlu diingat bahwa langkah yang dilakukannya ini bukannya tanpa resiko loh. Dia kan sebagai politisi kan harus merawat dukungan sebanyak-banyaknya dong. Kalau mau aman, dia justru nggak perlu nerbitin IMB gereja, atau IMB rumah ibadah non-muslim, dia malah bisa bikin kecewa pendukungnya dari kalangan Islam ya, yang kalangan katakan aja Islam kanan gitu. Dengan menerbitkan IMB gereja, bisa saja dia kehilangan dukungan dari pendukung lamanya. Pada saat yang sama, belum tentu dia mendapatkan trust dari kalangan minoritas gitu. Ya, tapi toh dia melakukannya. Alasannya, kata dia sih demi keadilan buat semua. Ya bisa aja sih Anies itu hanya jargon, tapi yang pasti ini sebuah kebijakan yang dia ambil bukannya tanpa resiko gitu. Nah, kenapa saya menekankan soal IMB rumah ibadah ya, khususnya IMB gereja? Karena soal IMB gereja ini atau IMB rumah ibadah non-muslim ini krusial sekali. Masalah IMB rumah ibadah ini kan kerap dijadikan alat intimidasi terhadap jemaat non-muslim gitu, terutama gereja ya. Aturan tentang IMB rumah ibadah yang diatur di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, memang banyak problem di situ. Misalnya gini, soal
ada aturan kewajiban ngumpulin tanda tangan warga setempat ya, berapa itu? 60 atau berapa itu. Nah, persoalannya seringkali setelah tanda tangan dikumpulkan, itu kemudian ada aja itu, misalnya siapa provokator yang mendorong warga untuk mencabut tanda tangannya. Sehingga akhirnya IMB nggak bisa diproses, lama sekali, berlarut-larut, dan seterusnya. Dan yang tak kalah menarik, kasus-kasus IMB gereja yang dipersoalkan itu justru biasanya penentangannya yang mempersoalkan itu muncul dari bawah, dari massa. Dan bahkan kadang-kadang dari warga, bukan warga setempat, tapi dari warga luar gitu loh. Jadi mereka bisa datang dari kabupaten lain, dari kecamatan lain gitu. Sehingga pokoknya penolakan itu selalu datang dari massa yang mengatasnamakan Islam. Gitu. Tentu saja dengan beberapa pemimpin atau seorang pemimpin yang mengagitasi, memprovokasi, dan seterusnya. Nah, disinilah menurut saya ya, poin Tom Lembong soal minoritas dan Anies Baswedan tadi, bahwa kaum minoritas justru terlindungi kalau justru mereka harusnya merasa terlindungi kalau di bawah pimpinan orang seperti Anies, itu menurut saya make sense gitu loh. Karena dengan begitu si pemimpin, dalam hal ini Anies, itu karena dia dipercaya kredibilitasnya, dia bisa bicara dengan kelompok penentang tadi gitu loh. Nah, ini memang kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dong dengan label Anies sebagai bapak politik identitas gitu. Itu kan sesuatu yang selalu melekat ya. Dan saya pernah membahasnya di konten sebelumnya. Well, memang saat Anies naik jadi gubernur, dia menggunakan politik identitas, menggunakan populisme Islam sebagai kendaraan ya, dan itu menurut saya memang patut untuk dikecam, gitu ya. Tapi harap diingat juga bahwa selama menjabat gubernur DKI, setahu saya minoritas yang di Jakarta itu tidak mengalami diskriminasi, tidak mengalami persekusi loh oleh kebijakan-kebijakannya Anies. Contohnya ya IMB rumah ibadah tadi gitu. Nah, bagaimana dengan misalnya ada juga kan yang khawatir, lah tapi kan di belakang Anies, apalagi kaitannya dengan Pilpres ya, di belakang Anies kan ada PKS, Istimewa Ulama, Anies bikin fakta dengan Istimewa Ulama, dan seterusnya. Ya, itu kan harus dilihat dalam gambar besar ya menurut saya ya. Pertama, ya tadi rekam jejak Anies selama jadi gubernur kan justru mengafirmasi kelompok minoritas. Justru melindungi kelompok minoritas. Dan juga kalau bicara soal Pilpres ya, kan di tim Anies juga ada Tom Lembong, seorang keturunan ya Tionghoa Katolik yang jadi co-kaptennya tim pemenangan Anies gitu. Tapi kan di sini saya tidak ingin membicarakan soal Pilpres. Yang saya ingin bicarakan adalah soal kaitan antara minoritas ya, isu-isu minoritas dan leadership gitu ya, soal kepemimpinan gitu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Anies terkait dengan IMB rumah ibadah non-muslim itu menurut saya perlu diapresiasi gitu. Bisa saja ini hanya gimmick ya, agar Anies tampak toleran demi melempangkan jalannya jadi presiden atau apa ya. Ya mungkin aja gitu. Tapi buat saya itu harusnya jangan dilihat sebagai sesuatu yang kemudian mengaburkan fakta bahwa ada jasa Anies, kontribusi Anies dalam soal toleransi gitu. Tolok ukurnya terkait dengan perjuangan melawan intoleransi itu bukan motif, melainkan output, melainkan hasil. Ya tadi, berapa jumlah IMB rumah ibadah non-muslim yang dikeluarkan Anies, yang ternyata jumlahnya ya terbesar gitu dibandingkan dengan gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya gitu. Nah, mengukur sesuatu terkait dengan isu toleransi dengan melihat output ya, bukan motif, itu mengingatkan saya pada
Lyndon B. Johnson, Presiden Amerika pengganti Kennedy saat ia mensahkan Civil Rights Act ya, tahun 1964 ini ya, undang-undang hak sipil yang sangat penting di Amerika Serikat. Undang-undang hak sipil ini melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan asal negara. Lyndon Johnson juga mengeluarkan, mensahkan undang-undang hak untuk memilih, Voting Rights Act, yang melarang diskriminasi rasial dalam pemilu di Amerika ya, yang memungkinkan jutaan orang kulit hitam menggunakan hak mereka untuk memilih. Nah, uniknya Lyndon B. Johnson ini justru rasis gitu loh. Sikapnya terhadap orang kulit hitam itu rasis gitu. Tapi kan itu tidak menutup fakta bahwa dia punya jasa yang besar dalam perjuangan kebebasan sipil di Amerika gitu. Jasanya dalam hal output yang dia keluarkan berupa Civil Rights Act dan Voting Rights Act itu diakui gitu sampai sekarang gitu. Nah, saya ingin melihat Anies terkait minoritas itu ngukurnya ya output itu gitu, bukan motif gitu. Ini yang menurut saya bisa kita pakai untuk bisa bersikap fair terhadap Anies Baswedan. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.